Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Gempa, Gegeng dan Om Farhan. Oke, wow. Udah nggak kerasa nih, udah di penghujung bulan Agustus nih, Om. Asik. Agustusnya berakhir. Agustusnya hampir berakhir, tapi yang pasti semangat. Oh iya. Kemerdekaan kita, semangat ya? memupuk diri menjadi pribadi baik. yang lebih baik. Itu juga. harus tetap tertanam ya. Bener ya. banget. Nah, Gempar hari ini, Yap. karena di bulan Agustus ini ternyata Om, Ya. selain perhelatan hari jadi Kebebasan Indonesia. Indonesia, Ya. kita juga ini double nih, ada juga tahun baru Islam. Oh, tahun baru Islam itu bulan Muharram. Muharram, that's Bener right. ya? Kita Muharram. Gempar hari ini kita akan bahas Muharram. Asik. Tapi mungkin di perspektif yang berbeda. Bener banget. Jadi ya. Muharram buat kita sebagai millennials tuh gimana sih? Asik. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe channel Rumah Sinergi. Yes, langsung aja di pojok bawah tuh yang warna merah tinggal gitu aja. Asik. Gampang banget kan? Jangan lupa juga follow Instagramnya di Rumah Sinergi Media. Oh, Rumah Sinergi Production. sama Rumah Sinergi Bandung. Saya mulai deg-degan nih. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @gogonk_gegeng. @Alfiansyah Farhan. Nah, oke, nah sebenarnya udah sama tahun baru. Yap. Indonesia merdeka sudah 75 tahun. Bener banget kan? Sebenarnya info tambahannya Jabar juga 75 tahun. Oh, Jabar ya? Jabar juga sama. Kemarin ulang tahun juga Jabar. Yap. Dan di beberapa perayaan ini tentunya badan kita harus tetap sehat dong. Oh, jelas banget. Sekalipun kegiatan kita banyak, That's tapi right. tetap badan harus tetap sehat. Bener banget. Apalagi kita yang sering hobi makan yang manis-manis. Awas nih, gula-gulanya ntar nempel di gigi bahaya. Bener banget. Dan ini yang punya masalah dengan gigi, cocok banget, langsung aja datang ke Rumah Sinergi. Kita ada promo 10% selama bulan Agustus di Dokter Gigi Rumah Sinergi. Yang mau cek giginya dari apa coba? Dari flek, ngebersihin flek boleh. Yang merasa agak bolong mau ditambal boleh banget. Atau mungkin ada yang udah ini apa sih sakit, mungkin saatnya dicabut gitu. Ya, atau mau oper gigi. Dari giginya 5 jadi gigi 4 gitu. Soalnya nanjak gitu. Boleh. Boleh banget kalau mau. Oke, nah selain setelah nongkrong di sini juga udah ada dokter gigi. Iya. Bisa nongkrong juga di Coffee Sinergi. Apalagi yang suka Arabic, Robusta dengan gaya penyajian apapun, tinggal datang aja ke sini. Bener banget, langsung aja datang ke Rumah Sinergi di Komplek Abdi Negara Blok F2 ya, betul, nomor 8. Pokoknya deket masjid, ada belokan kanan tuh setelah masjid ya, sebelum masjid langsung lurus aja, nanti ada di sebelah kiri. Oke. Kafeinnya nggak terlalu bikin deg-degan kok. Aman. Adrenalinnya nggak akan terpacu ya. Oke, Slow untuk aja. menemani kita biar nggak salah ngomong. Oke, sebenarnya. karena ini kayaknya kita akan kedatangan apa ya, Kak Dewa? Wah. ini speechless banget gue bintang tamu hari Kenapa ini. speechless nih? Kenapa nih? Wah, luar biasa pokoknya. Ini tuh kita ingin nanya juga, Bapak itu siapa? Soalnya saya lihat di Instagram itu berseliweran gitu, Oh, kayak bener. gitu. Kegiatannya pondok. Kegiatannya banyak maksudnya gitu. Oke. Pernah lihat di mana aja, Kak? Beliau foto, Kak? Wah, gedung sate, Gedung jelas sate. ya. Itu udah main. Gedung DPRD, Gedung DPRD, gedung gule. DPR RI, Gedung Pakuan, kampus. kampus wah. Ini horor. Pesantren atau bah? Pesantren atau bah? Pasar hitam. Oh. Atau bah pasar hitam. Taruh. Tambahnya. Oke. Saya nggak bilang saritem ya. Anjing. Saya nggak bilang saritem. Sebenarnya kita langsung present saja kan? Oke, langsung kita panggil aja Pak Ridwan. Murah yang musik. Musiknya live unggul. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Ini orang kampung. Saya juga sama. Apalagi saya, kampung Iya. banget. Ngomong-ngomong dari aja susahnya. Ini bertiga ini demplon, jadi kita ini agak sedikit herin gitu ya. Sini ya. Gitu. Aduh, saya harus agak Feminim. Triknya tinggal mundur ke belakang akan lebih kecil sih.
Tapi tetap ada dudukan. Wow, Sobat Sinergi ini keren banget. Hari ini gempar kedatangan dosen. Sekaligus aktivis juga Waduh. beliau. Dosen aktivis. Aktif banget dia. Jadi kalau Aktif, lagi dapat naik cicis. motor aktif. Lagi tulis apa? Aktif. Dapat cicis. Asik. Aktif dapat cicis. Oke. Cicis itu FYI, it's Sundanese language. Itu kalau bahasa Indonesianya adalah cuan. Hartos. Ya. Itu Duit. duit ya. Uang. Dan cuan. Oh. Cuan. Kita tuh channel yang informatif banget. Oh, kan? informatif. Tadi kan bahasa Sunda langsung diterjemahkan. Apalagi sekarang tamunya dosen. Oh, ini Om, kita langsung kupas tuntas aja tentang pribadinya dulu Pak Bapak ini nih. siap. Bapak Mangga, silahkan untuk memperkenalkan dirinya. Gini Bapak tuh namanya siapa? Siap. Saya Ridwan Rustandi, Pak. Ridwan Rustandi. Coba majuan sedikit Bapak Ridwan. Enggak kelihatan gendut nanti. Bapak Ridwan ini kesibukannya sekarang di apa? Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kan sebagai ustadz, iya. tetap salam. Betul. Menyebar keselamatan gitu. Betul. Sahabat Rumah Sinergi. Asik. Dan Yang Budiman. jadi nama saya Ridwan Rustandi. Kebetulan aktivitas sehari-hari ya saya mah ya aktivis tadi di rumah aktif. Oh, ketika ya. di dapur aktif. Ketika di ruangan lain? Ruangan lain aktif. Korek-korek cok. Korek-korek cok. Itu apa itu? Itu nggak ada di bangun saya. Itu Maksudnya nggak ada. korek-korek cok tuh kalau ada peluang Dipacok. Dapetin dari duit. kalau ada peluang comot gitu. Korek-korek cok. Jadi memang kesibukan saya hari ini kebetulan ya karena dari dulu senang berorganisasi jadi itu tetap sampai sekarang. Sejak dari SMA sampai sekarang berarti udah berapa tahun tanya? Udah. Cukup ponok. Oh, diulangi ya. Terus selain itu memang hari ini alhamdulillah sudah sejak tahun 2018 lah ya, 2016 takdir Allah dikasih kesempatan untuk mengabdi di alma mater sendiri. Oh, di kampus mana tuh? UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Betul dong. Apa enggak nih? Bener itu Kang nyanyi. Jadi kenapa saya hafalin UIN? Orang lain wisuda saya nyanyi. Wisudanya pelan. Emang berapa lama kas kuliahnya? Kita ganti topik. Skip ya. Buat kalian Sobat Sinergi yang mahasiswa UIN, Nah, ya betul. kita langsung hadirkan dosen UIN nih. Kalau boleh Iya. tahu di fakultas apa nih? Saya kebetulan karena S1 di Fakultas Dakwah, Yep. S2 juga ngambil studi komunikasi penyiaran Islam, jadi sekarang saya mengabdi di Saintek. Wow. Ini amazing. Padahal saya kira di psikologi. Di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Oh, iya. Wow. Di jurusan MD BKI KPI, jangan nanya jumlah mahasiswanya berapa. Jangan nanya kemana-mana aja. Cukup sampai sana ya. Cukup ya. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Fakultas Dakwah dan Oke. Komunikasi. Kayaknya ini kita harus banyak belajar komunikasi ke Pak Ridwan ini. Bagaimana caranya untuk mendeliver sebuah materi? Oh iya, harus. Jadi sebenarnya ini guru kita. Hormat murid kepada guru. Iya, hormat. Tangan. Wah, ini openingnya aja udah harus ini ya. Aduh, ini bahaya memang bapak dosen satu ini. Oke, selain dosen juga aktifnya di beberapa Oh iya nih, organisasi apa aja nih? Kalau kebetulan 3 tahun terakhir, karena dulu kan masa-masa mahasiswa sudah lewat lah itu. Ya, gak usah dihitung lah gitu. Nggak usah dihitung. Asik. Ekstra kampus, intra kampus, Woi. middle ekstra kampus. Selalu ada middle ya. Udah satpam tuh. Satpam, OP, KB. Jaringan-jaringan buruh, nelayan, pabrik, semuanya terkuasai. Gitu. Karena Tukang barisan tukang jago yang di UIN gitu. yang belum itu teh gelandangan. Belum terkondisikan. Oke, wow. Jadi 3 tahun terakhir memang fokus di vokasional ya, organisasi-organisasi itu. Jadi kebetulan saya dipercaya di himpunan alumni KPI Pasca Sarjana Oh ya. sebagai ketua. Sebutkan ulah jabatan. Iya dong, harus. Kemudian himpunan alumni KPI S1 sebagai sekretaris. Oh, Sebutkan ulah. sebutin dong.
Udah. Iya. Ini riba nih. Ria. Ria, Astagfirullah, riba. Kalau riba mah nyicil 5. Langit. Langit tuh Pak Ben. Lanjut. Duit kabang saya. Jadi kemudian di Askopis itu satu asosiasi dosen-dosen KPI se-Indonesia. Kebetulan jadi wakil sekretaris. Tingkat Jawa Barat. Gak kaleng-kaleng ini. Gak kaleng-kaleng. Kemudian di Duta Damai Jawa Barat. Anda damai sekali. Damai saya hidupnya, maka ya inilah kita hasilnya kan. Kita emang orang-orang damai. Duta Damai itu satu organisasi relawan penggerak perdamaian di dunia maya di bawah langsung Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Kita sekali lagi tepuk tangan. Kita nggak bisa berhenti bilang wow. Nggak bisa. Setiap kalimat yang dikeluarkan itu kayak nembak. Satu lagi. Apa lagi nih? Kebetulan saya dipercaya juga di Jabar Bergerak bidang keagamaan. Subhanallah. Anak buah Ridwan Kamil langsung Bukan. Bukan. Kebetulan Pak Ridwan Kamil sebagai salah satu pelindung. Organisasi ini didirikan oleh Ibu Atalia Pradita. Oh, yang suka viral rompinya itu. Oh iya benar rompi. Saya nggak bawa ya. Mungkin nanti kita bisa ngobrol bareng sama tim Jabar Bergerak ya. Kita lebih seru kan sih. Tim Jabar Bergerak tunggu gempar. Asik. Kita akan menggemparkan kalian. Jadi itulah bagian beberapa hal ya. Organisasi yang digeluti. Oke, ini panutan banget. Bahaya ini. Biasanya kalau kita dengar kata dosen lebih baku, Takut gitu ya. Jadi kayak ini rapih gitu. ini bukan maksud ya. Enggak maksud, tapi ini dosen ini luar biasa. Panutan banget. Tepuk tangan dulu dong semuanya dong. Keren banget. Kita merasa bangga datang di Gempar ya, benar nggak sih? Jadi kita merasa Nah, organisasinya sudah. Iya, bener. Terus kegiatan profesi kesehariannya juga udah. Sekarang kitanya statusnya gimana? Status nih. Status apa? Status available kah? Asik. Atau sudah Possible kah? Saya sudah menikah. Sudah menikah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah Oke. Dia sudah menikah dan punya anak baru satu. Asik. Mudah-mudahan hasil COVID dapat tambah lagi. COVID-nya negatif, istrinya positif. Aduh. Ini ada dang, ini by the way, iya ada dang. Banyak belajar. Jadi walaupun badan gede, tapi kan tetap dudukan. Oke, guys, itu kedudukan. Saya tidak akan artikan itu, guys. FYI aja untuk yang tahu aja gitu, Pak ya. Oke. Ini udah semakin seru, ini padahal baru opening aja. Ya, baru opening nih, udah terbelakang mata gitu. Ini saatnya kita langsung ke materi kita hari ini. Nah, benar. Pak Ustadz nih, ngomong-ngomong kita akan ya panggilnya Pak Ustadz, Bapak dosen Jangan atau dosen ya. Jangan. Pak Ridwan aja. Pak Saya Ridwan. biasa dipanggil Tuan. Tuan hamba. Hamba mengajukan sebuah pertanyaan. Akang aja lah, akang saya. Oke, Kang Ridwan. Kang Ridwan. Oke, jadi Kang Ridwan ngomongin tentang dunia milenial dan global sekarang. Seolah-olah ada paradigma bahwa Oh iya, mahasiswa bisa. Iya, Saya bisa paradigma, perspektif. Ayo ulang. Tuasang. Ulang mah bukan ambil hikmahnya, ambil bodornya. Lanjut. Jadi ada sebuah paradigma di mana kultur-kultur apa ya, kalau dibilang kita agama Islam itu sedikit meluntur Pak Ustadz. Pak Ustadz Kang Ridwan. Sebelumnya pengen tahu dulu nih pandangan secara umum dari Pak dosen sendiri, apakah itu benar atau sebuah isu saja itu? Oke. Jadi memang gini, kalau tinjauannya berkaitan dengan bagaimana relasi antara agama dengan media, agama dengan budaya. Ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika kita sebagai seorang makhluk sosial. Ya kan budaya itu diciptakan hasil kreasi, cipta, karya kita sebagai manusia. Yang manusia ini kan tidak bisa hidup sendiri, selalu ada kaitannya dengan orang lain. Maka dalam konteks yang melembaga gitu ya, istilahnya lahirnya apa yang namanya budaya. Tapi kemudian nanti akan timbul perdebatan. Timbul perdebatan itu ketika budaya-budaya yang masuk
kemudian tercampur dengan nilai-nilai ajaran Islam. Atau pada konteks yang lain yang lebih global, bagaimana hari ini ketika katakanlah teknologi digital yang luar biasa masif masuk dalam relung-relung kehidupan kita, dalam kehidupan sosial kita, dalam kehidupan pribadi kita, termasuk pada ranah psikologis kita, mau tidak mau itu juga berimplikasi. Makanya salah satu tokoh namanya Francis Fukuyama ya, dia bikin buku namanya The Great Disruption. Ledakan besar gitu. Ledakan besar, bahasa yang penting benar tuh. Salah ya. Betul. Salah ya. Kalau ada hal yang kurang banget, kalau ada hal-hal yang masih ragu nanti ada yang ngasih tahu di komen. Di komen aja pokoknya Pak. Intinya dia menggambarkan seperti ini Pak Farhan. Ketika sorry salah. It's okay. Enggak apa-apa. Jadi dia menggambarkan seperti ini. Pada saat budaya-budaya yang dihasilkan dari dinamika kehidupan manusia secara sosial, kemudian ada agama yang nilai sakralitasnya lebih tinggi dari budaya itu, gitu. Tapi kemudian masuk teknologi digital, itu kan seolah-olah membuat segala sesuatu yang tadinya tidak mungkin jadi mungkin. Betul. Yang tadinya tidak tercampur jadi bisa tercampur. Yang tadinya tidak terasimilasi, bahasa sosiologi mah. Guru sosiologi dong. Berat penggoda lain. Panjang sih. Itu panjang sih itu. Oh, nggak tahu deh kalau lihat Bapak ini ngajar bahaya pokoknya ya. Kita terhipnotis. Maka semuanya jadi serba mungkin. Gitu. Okay. Makanya dia mengistilahkan ini ada ledakan besar. Nilai-nilai etika yang tadinya dipegang kuat dalam konteks budaya tadi, budaya kan sifatnya subjektif, tergantung pada kelompok masing-masing. Iya, betul. Karena nanti akan melahirkan apa yang disebut dengan etika teh. Nah, etika itu yang kadang-kadang jadi perdebatan. Nanya, di urang mah jadi kieu ayeuna mah. Iya, bener. Budak ayeuna mah teu punten-punten acan. Budak ayeuna mah teu mangga-mangga acan. Teu nuhun gitu kan, dan sebagainya. Maka kata Francis Fukuyama ya ini yang disebut dengan ledakan besar. Ketika ada faktor eksternal yang sifatnya lebih masif masuk pada ruang psikis gitu maksud saya, psikosfer bahasanya. Kemudian masuk juga pada ruang sosiosfer, lingkungan sosial, ya padanya tadi lah berubah. Nah, menyebabkan segala sesuatu jadi. Oke, nah ini bekal yang sangat komplit banget nih buat kita para milenial untuk menyikapi perkembangan budaya dan juga teknologi yang semakin masif. Bukan berarti harus ditinggalkan loh. Nanti akan ada apa ya? Cara-cara atau bagaimana cara kita menyikapinya. Tapi tahan dulu deh. Kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu nih. Pak Ridwan nih. Kang Ridwan. Kok saya jadi Pak Ridwan ya? Baiklah, namanya ya. Bebas lah ya. Daripada teh Saya nyebut we. besar gitu. Dengar pasti. Ini enjoy banget Bapak dosen ini emang bahaya ini. Itu namanya nggak ditranslate. Ada yang nyebut. Saya nggak kebayang ada mahasiswi yang bimbingan gimana nih? Saya profesional, Pak. Asik. Saya kalau urusan hal-hal semacam itu pasti profesional. Kalau saya manggil A nanti kesananya Gim. Bahaya. Oke, lanjut. Kita lanjutkan. Pak Ridwan, bagaimana sih sejarah bulan Hijriah sendiri nih? Oke, nah ini yang menarik Pak Gageng. Jadi ketika budaya dicampurkan dengan agama, yang lebih kentara itu justru polemik ketika agama yang dimaksud di sini adalah Islam. Karena kan pada faktanya, fakta sosial ini ya, di semua kalangan umat Islam, hampir sebagian besar kalangan umat Islam Indonesia selalu ada hal-hal yang berkaitan dengan budaya seolah-olah dari ajaran agama. Oh iya, betul. Kadang-kadang kan ajaran-ajaran agama ajaran boleh juga tuh. Apa rada kacaletot ya. Belum kopi sinergi. Asik. Robusta. Asik. Kafein nggak bikin deg-degan. Lanjut. Ya kadang-kadang gitu ya, nilai-nilai ajaran agama juga kadang-kadang jadi tidak terlalu mencolok dibandingkan nilai budaya itu. Nah makanya jangan aneh ketika justru yang dikenal oleh generasi muda khususnya hari ini budaya-budaya yang justru keluar bukan dari budaya Islam, tanda kutip ya, umat Islam, bukan Islamnya, dari umat Islam, tapi lebih mengenal budaya-budaya di luar dari konteks Islam. Termasuk saya pikir kajian-kajian ataupun pemahaman seputar sejarah tentang Hijriah dan lain sebagainya, ya saya pikir tidak akan
jarang lah gitu ya. Iya. Hampir rata-rata gitu jarang memahami secara menyeluruh tentang konteks sejarah ini. Nah, Gitu. Nah, kalau ditanya seperti apa tahun Hijriah ini bermula? Memang banyak versi. Ya, Kan sejarah itu banyak versi. Tapi kalau saya baca beberapa jurnal, Baik, ngomongin nih, lagi-lagi di Gempar ini semuanya ngomongin jurnal internasional ya. Gak macam-macam informasinya, nggak kaleng-kaleng pokoknya nih ya. wajib subscribe. Wajib di stay tune terus pokoknya nih. jadi kalau kita baca jurnal-jurnal yang berkaitan dengan jurnal-jurnal falak, astronomi yang Ya. berkaitan dengan bagaimana cikal bakal kemunculan tahun Hijriah ini atau artikel-artikel ringan lah ya dari media-media mainstream gitu kalau saya baca rata-rata menyepakati bahwa tahun Hijriah ini dimulai sebagai salah satu motivasi dari kalangan umat Islam pasca Rasulullah wafat untuk pengarsipan atau pendokumentasian. Jadi dulu ada sejarah gini, sebetulnya kan bagi masyarakat Jazirah Arab itu mereka biasa menamakan tahun itu dengan momentum-momentum besar. Misal, jadi ada kejadian, ada kasih kejadian nama baru gitu. dikasih nama, oh ini mah tahun gajah. Oh iya benar. Ambil gitu, atau ini mah tahun diturunkannya wahyu Rasul kepada Rasul disebutnya Ambisa gitu. Atau misalkan ini mah tahun Nabi Hijrah, maka disebutnya Hijriyah gitu dan sebagainya. Nah dulu jauh sebelum Islam datang, orang-orang Jazirah Arab itu biasa menamakan tahun itu untuk penghitungan mereka dengan momentum-momentum besar. Oke. Disebut tahun Pil, kenapa? Karena dulu kan ada sejarah pada saat pasukan gajah Menyerang menyerang Ka'bah. Iya, Maka, iya. oh iya mah peristiwa besarnya ayah gajah. Gajah. Gitu kan, gajahna pertanyaan di mana ta gajahna? Di Wae Kambas atau di mana? Jika nama di Wakanda itu. Asa nggak perlu di Kadang ada Surya. Lucu ya, kamu lucu. bukan lucu, lebih ke saya yang nggak tahu. Jadi kepikiran iya bener ya gajah di mana gitu. Jadi dulu seperti itu dan ini bertahan Pak Farhan, Pak Gugeng sampai kemudian Rasulullah diangkat jadi rasul dan sebagainya sampai wafat. Nah, di situ masih kayaknya ada polemik sebetulnya kumaha ya untuk memberikan menjadi identitas lah dalam penghitungan waktu bagi umat Islam. Sampai kemudian ijtihad ini muncul dari salah seorang khalifah, Umar bin Khattab, punya inisiatif. Wah benar kalau gitu mah ini akan kacau kalau tidak ada tanggal titik mangsa lah ya, penetapan tahun yang jelas bagi umat Islam. Karena nanti terjelas ceritanya gini, Umar bin Khattab pernah mengirim surat kepada gubernur Irak, namanya Abu Musa al-Asy'ari saat itu, pernah ngirim surat ke Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian pada saat ngirim surat itu, di situ ditulis bulan Saban, tapi tidak jelas tahunnya. Oh. Saban tahun kamari, tahun tahun kapan? sekarang atau Iya. tahun kapan? Oh iya. Maka bingung pada saat ada perintah dari khalifah kepada gubernur harus dilaksanakan kapan, kan tidak jelas ya tahun atau tahun irahan. Sampai kemudian Abu Musa al-Asy'ari sebagai seorang gubernur intinya memberikan rekomendasi perlu ada penanggalan, perlu ada pentahunan yang jelas, penetapan tahun yang jelas. Maka mendapati hal itu Umar bin Khattab inisiatif mengumpulkanlah tim utama. Ada sekitar 6 orang sahabat saat itu, salah duanya Salah limanya siapa nih? Iya, benar. kan salah duanya Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Oh, berarti ini tahun Hijriah ini mulai dilaksanakan atau disusun sejak zaman Khalifah. Betul. Umar bin Dan di Khattab. situ perdebatannya panjang Pak Gege. Pada saat dikumpulkan tim perumus itu, ya biasalah kita gini membayangkannya Pendapat gini. gitu ya? Pada saat mau ditetapkannya Pancasila. Oh iya. Kan iya. dulu Soekarno dasar ngasih- negara, ya. iya kan ngasih rumusan, Iya, kemudian benar. Muhammad Yamin ngasih rumusan, Supomo ngasih rumusan dan sebagainya. Sama dulu juga seperti itu. Umar bin Khattab, Ali ngasih usulan, Utsman ngasih usulan, Nah, iya. semua ngasih usulan. Sampai kemudian Umar bin Khattab sepakat, udah aja bagaimana kalau tahun umat Islam itu dimulai sejak hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Oke. Maka pada saat itu diambillah kesepakatan merujuk kepada dalil nakliyah juga Al-Quran surat At-Taubah ayat 108 jika Ustaz tuh begitu. Oh, ini nggak harus seperti Ustaz. Ini antum udah sangat layak banget. Udah nggak mesti diragukan lah.
Gimana? Ini udah ngomongin dalil nakli ya, di dalil nakli ya, bawah ini. Di situ ada surat At-Taubah ya 108 kalau tidak salah ya, 107 atau 108 saya bisa lupa lagi. Di situ ada kata-kata min yaumin kan gitu ya. Sejak pertama kali ditetapkan. Sejak pertama kali ditetapkan itu kaitannya dengan bagaimana Rasul menjadikan Masjid Kuba sebagai masjid pertama. Oh iya. Kan? Min yaumin di situ bahasanya. Sejak pertama kali ditetapkan kapan? Ya mereka merujuk, para sahabat itu merujuk. Oh udah, berarti bulan Hijriah. Sebagai momentum besar bagi umat Islam untuk menetapkan dan nantinya memudahkan bagi pelaksanaan ibadah, bagi syariat-syariat yang lain. Kan dia kira orang Ramadan, salah satu ditentukan Gara-gara ada penentuan itu juga. Oke. dan lain sebagainya. Begitu. Oke, wow, ini Keren banget Jadi kalau ternyata. boleh kita recap, Yes. Jadi mulai penyusunan si tahun Hijriah ini setelah wafatnya Rasulullah SAW ya. Yep. Dan ini juga kita sebagai para generasi sekarang kebanyakan kan hanya seremonial aja ya, Ya, Muharram, iya, gitu. benar. Dan ini sejarahnya sudah gempar disampaikan. Sudah disampaikan ternyata hasil istihad semuanya, dan di sana terjadi diskusi yang mungkin sengit ya Pak Ustadz ya. Betul. Sampai pada akhirnya diputuskan bahwa udahlah ditetapkan ketika mulai hijrah. Ya. Oke. Lanjut pertanyaan kedua. Wah, nih pertanyaan kedua Pak Ustadz. Saya harus buka. Boleh mau telepon teman boleh. Ini boleh. Ini kayak wants to be a million. Jadi pertanyaan keduanya gini, kebanyakan bahkan saya pun mungkin masih bingung urutan bulan Hijriah. Benar. Nih, ini akan manfaat banget sebenarnya buat kalian sobat sinergi semuanya tentang urutan bulan Hijriah. Nah, perdebatan selanjutnya ini justru Urutannya. Nah, betul. Perdebatan selanjutnya sama, pertanyaan ini 14 abad yang lalu ada di kalangan para sahabat. Ini pertanyaannya berarti gak kaleng-kaleng Luar juga biasa, nih. kaleng, luar biasa. Saya risetnya tadi. Jadi perdebatan selanjutnya, pada saat Khalifah Umar bin Khattab menetapkan, ini kan secara formal, mulai ditetapkannya tahun Hijriah itu pada tahun 17 Hijriah. 17. Ya, 17 tahun Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Secara formal. Jumadil akhir 17 Hijriah pada saat Khalifah Umar bin Khattab yang memimpin. Nah, perdebatan selanjutnya yang muncul adalah jadi bulan Hijriah kudu mana? Mana heula ieu? Ada yang usul ya udah aja Ramadan. Kenapa Ramadan? Karena itu bulan yang paling istimewa, paling mulia dibanding bulan-bulan yang lain. Ada yang usul gitu. Nah, di antara kalangan para sahabat ya. Kemudian ada juga yang usul Zulhijjah aja. Kenapa? Karena di situ ada bulan haji kan. Iya, peristiwa haji ada itu bulan ya. haji dan sebagainya gitu. Tapi kemudian lagi-lagi inilah kecerdasan Umar bin Khattab ya. Lagi-lagi Umar bin Khattab tidak lantas begitu saja kan menerima, tapi ada prosesnya menurang, proses refleksi, proses internalisasi sampai kemudian merujuk kepada surah At-Taubah ayat 36-37. Oh, gimana bunyinya gimana? Di situ kan dijelaskan Pode Quran Enggak apa-apa, Artinya aja nggak apa-apa. Atau intinya juga nggak apa-apa. Ya intinya gini. Wah, Tapi itu ya, saya harus baca, Aduh. harus baca, ini penting. Ini penting banget. Sorry. Kata Allah gini, inna iddata suhuri gitu. Isna syara. Sesungguhnya bulan di sisi Allah itu ada 12. Oh. Ternyata Di antara 12 bulan itu, 4 bulan disebut sebagai bulan Muharram. Bulan Muharram itu bulan yang sangat dimuliakan, di mana di sana banyak hal-hal yang dilarang bagi umat Islam. Oh, Dilarang makanya namanya berperang. Muharram. Ya, Muharram. dilarang berperang, dilarang untuk mendolimi orang lain, harus introspeksi diri dan sebagainya. Sampai kemudian Umar bin Khattab dalam salah satu tafsir ayat ini menyatakan gini, kata Ibnu Katsir. Dia bilang gini, sudah saja kita tetapkan Muharram, karena Muharram itu bainal haq wal batil. Pada saat tahun Hijriah itu ditetapkan, sudah saja Muharram. Kenapa? Pasca Zulhijjah, Muharram itu. Pasca Zulhijjah tahun haji, kemudian ke Muharram. Di Muharram itu ada keistimewaan. Nah, pada saat itu Umar bin Khattab menyatakan, kita ambil Muharram sebagai bulan pertama dalam Islam. Jadi artinya ya
sesuai dengan namanya, Ya, Muharram ini berarti kita harus memaknainya pun dengan hal yang sama sebenarnya. Tidak boleh mendolimi orang lain, tidak boleh berperang. Dalam konteks Jazirah Arab saat itu kan tradisinya perang kan, gitu. wah perang ya pokoknya. Bener kan di zaman kita juga sekarang perang media sosial. Oh iya, benar nih. Orang milenial nih, tahan nih, anak muda milenial nih. Perang media sosial atau saling hujat, saling julid, saling dengki gitu udah biasa ya. Risetnya saya tadi. Pertama Muharram. Yang kedua Safar. Safar itu artinya kosong. Oh, bukan pakai fa, bukan. Iya, Safar kan. Saya kan orang Sunda, Pak. Oh iya. Orang Sunda nggak bisa bilang F. Nggak bisa bilang F. Oh itu bisa. Itu P. Enggak, harus kamu jawab itu kan contoh. Aku rasain nggak riset dulu kalau yang Pertama Muharram. Safar. Satu Muharram itu yang diharamkan, jumlah harinya 30 hari. 30 hari. Ya. Yang kedua Safar itu kosong. Kenapa kosong? Kan lamun orang Sunda ngomong Sunda tahun Safar, ulah kawin di bulan Safar. Bulan anjing disebut nate. Anjing sebenarnya kerbeger, saya kan. Itu di kampung saya, Memang kampung saya. Bahkan di Sunda sendiri penyebutannya beda-beda, ada lagi istilah Betul, Sunda. ada lagi itu. apa namanya? Ada banyak entail. Apanya? Salah. Safar, kenapa disebut bulan Safar kosong? Karena pada bulan ini laki-laki Arab itu rata-rata merantau. Ada yang perang, merantau itu ya. Iya. Ada yang dagang. Ya. Jadi kosong orang-orang itu. Makanya disebut bulan Safar. Bulan bepergian. Ya, bulan bepergian. Kalau Safarnya Safar. Oh iya, Safar bepergian ya kan? Oh iya, benar juga. Riset ya? Riset. Itu jumlahnya 29 hari. 29. Muharram 30, Safar 29. Nah, iya. Lanjut yang ketiga. Kemudian Rabiul Awal. Rabiul Awal artinya, nah ini karena di Safar mereka merantau, Ya. Rabiul Awal itu kan Rabi itu duduk lah gitu ya. Awal itu awal Ya. pertama gitu. Itu bulan di mana orang laki-laki gitu Yang ya, merantau itu yang balik. itu mulai balik lagi. Kan disebutnya Rabiul Awal. Kemudian setelah Rabiul Awal itu jumlahnya 30 hari. Iya. Terus Rabiul Akhir. Yap. Rabiul Akhir masa penghabisan sebelum mereka keluar lagi. Ini kita baru tahu maknanya. Iya benar, jadi kayak sebuah Saya juga cerita baru gitu. tahu karena riset. Kapan risetnya? Tadi. Kalau Kang Ridwan riset tadi nggak percaya. Nggak mungkin. Saya nggak percaya. Itu Saya nggak beliau percaya. hanya ngikutin aja. Ngikutin gimmick aja itu kan. Oke, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Jumadil Awal. Nah ini Jumadi itu artinya kering. masa kemarau. Oh, kemarau. Musim halodo. Musim Ya. halodo. Kalau bahasa Sunda. Pancaroba. Asik. Pancaroba ada perubahannya. Paceklik. Oh, saya tidak akan mengartikan paceklik. Saya tidak akan mengartikan paceklik. Itu terlalu bahaya. Beda pas kalau paceklik tuh suaminya buceklik. Saudaranya tante ceklik. Oke. Lucunya itu. Nggak masuk. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Jumadil Akhir. Jumadil Akhir. masa penghabisan Akhir musim kemarau. Oke. Setelah itu Kemudian Yang ketujuh. Rajab. Rajab. Nah, Rajab itu artinya saya harus buka Palirimbon. Boleh. Sama. Rajab itu kan ini bagian Rajab itu salah satu dari 4 bulan yang diharamkan oleh Allah untuk melakukan kegiatan maksiat. Sama dengan Muharram. Dalam surah At-Taubah tadi 36. Jadi Sama kan dengan Muharram ya. di ayat itu ada pengecualian 4 bulan. 4 bulan itu Muharram, Rajab. berturut-turut dulu dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan kemudian terakhir Rajab. Maka di Rajab ini disebut juga bulan mulia, larangan berperang. Rajab itu. Sebelum Ramadan ya. Sebelum Ramadan. Setelah Rajab baru Ramadan. Rajab. Ya, Ramadan itu bulan ke-8 berarti ya. Setelah Ramadan artinya kan panas Ramadan itu. Iya. Kenapa panas disebut panas? Karena di bulan Ramadan itu bulan membakar segala dosa-dosa yang kita miliki. Tapi emang loh sobat sinergi semuanya kerasa kan kalau kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, cuaca itu kayak seolah emang beneran panas banget gitu. Betul secara geografis gitu. Iya. Guru geolog. Guru geografi oke. Ini semua guru di sini. Ini bahaya emang. Gitu. Hormat murid kepada guru.
Suntangan lagi boleh. Jadi Ramadan itu bulan yang panas. Oke. Ya kita sudah tahu lah keistimewaannya luar biasa. Betul. Iya, untuk Ramadan. benar. Bulan bonus disebut. Bulan bonus disebut. Nah, nanti ya ada hadis berkaitan, bukan hadis lah, ada ada ungkapan ulama para salaf mengenai 10 hari di tiap bulan itu yang istimewa di mana. Salah satunya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini bahaya banget nih pokoknya nih. Keren. Ini coba sinergi dapat ilmunya Banyak banget nih. Pagi-pagi udah dapat Iya, ilmunya. Seger lagi. Seger banget ya. Jadi kayak terbuka, oh ternyata. Memang saya orang segar. Memang orang Sunda mah seger kabeh. Gajian Seger. seger. 32 acis. Seger. Digaplok seger. Orang Sunda eta. Dahar rujak seger. Kabeh seger. Kabeh dahar baso seger. Mah itu seger. Definisi segernya nggak ada gitu kan? Nggak ada gitu. Nggak ada patokan yang jelas gitu. Carikan tuh kolot. Main di mana? Carikan kolot. Seger aja. Gimana seger nanti? Seger. Oke, lanjut. Saya juga sambil ngawal loh Sobat Sinergi. Ya, betul. Dari mulai pertama Julhijjah. No. Muharram. Itu kan. Itu Julhijjah aja. Ini nggak riset. Ini nggak riset. Riset sih barusan. Ini asli, definisi barusan asli berarti ini kan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ramadan, Sa'ban dulu. Sorry. Oh. Rajab, Sa'ban, Ramadan, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Syawal. Syawal ke-10. Oke. Sorry tadi ada yang terlewat kan ya? Sya'ban ya soalnya. Iya, Sya'ban. Syawal. Habis Syawal. Habis Syawal, Zulqa'dah. Zulqa'dah. Ini bentar. Syawal dulu deh. Kenapa Syawal itu artinya apa? Iya. Syawal itu artinya kembali ke suci. Karena sudah dibakar di bulan Ramadan tadi ya. Makanya bulan Syawal itu kan ada Idul Fitri. Benar. Hari pertama di bulan Syawal disebut sebagai Idul Fitri, hari raya umat Islam. Karena pasca kita membakar diri gitu ya. Betul. Membakar diri di bulan Ramadan, dosa-dosa kita, istilahnya proses takarub lah ya, mendekatkan diri betul-betul istimewa. Kita ke bulan Syawal, kita dianggap sudah fitrah kembali. Oke. Sudah suci, sudah bersih. Back to fitrah. Yes. Kembali nol Turn ya. back. Turn back. Itu mah crime. Turn back sin berarti. Ya boleh. Burn our sin. Asik. Apa artinya yo? Nah, Syawal itu memang ya, kita juga semuanya tahu ada satu Syawal hari perayaan Idul Fitri karena kita setelah membakar semua kejelekan-kejelekan kita di bulan Ramadan. Setelah Syawal tadi apa? Zulqa'dah. Zulqa'dah. Zul apa Zul? Z. DZ. Kita ya. Zulqa'dah. Zulqa'dah itu artinya apa? Zul itu duduk, milik, Qodah itu duduk. Karena pada saat bulan Dzulqa'dah itu secara kultur ya, tradisi orang Arab saat itu lebih banyak menghabiskan waktu untuk duduk gitu. Nah, secara filosofis mereka lebih banyak beribadah, takarub dan sebagainya. Sampai kemudian dipungkas dengan Zulhijjah Dzulqa'dah itu. Jadi berkumpul umat Islam dari berbagai penjuru melaksanakan ibadah haji dan kurban. Nah, dan kurban, ada proses takarub beriringan. Makanya ini kan berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dianggap sebagai 4 bulan yang dianggap sebagai yang diharamkan di dalamnya untuk melakukan kemaksiatan. Nah, sekarang baru inget nih kalau di Sunda, Zulhijjah tuh Rayagung. Nah, kenapa ada istilah Rayagung gitu kan? Nah, itu kudu nanya ka saha. Eta mah kudu ka dosen STSI. Mungkin teman-teman sobat ini yang punya dosen STSI boleh merekomendasi. Boleh pokoknya buat narasumber kita selanjutnya untuk tentang kebudayaan. Boleh itu cocok. Gempar boleh hubungin bapak ini. Asik. Boleh langsung aja komen aja. Kita langsung bukan hajar sih, maksudnya datang ke sana. Langsung kita calling deh. Cocik bingit ya. Oke, udah jelas kan ternyata setiap bulan itu punya sebuah pemaknaan atau cerita tersendiri ya, Pak ya. Dari mulai awal sampai akhir. Ternyata kalau dihafalkan berdasarkan cerita mungkin akan lebih masuk daripada kita hafalkan
per kalimat itu aja. urutannya. Bener banget. Bisa aja. Ini salah satu cara gempar nih untuk menyampaikan ke sobat sinergi semua. Kita kan bener. sejarahnya harus tahu kenapa namanya Syawal, kenapa namanya Ramadan dan lain-lain. Termasuk ini harus tahu juga bahwa kalau di bulan Hijriah itu 11 atau 12 hari lebih singkat dibandingkan tahun Masehi. Oh iya. Ya, kenapa? Karena sudah berurutan. Muharram itu kan tadi saya bilang 30 hari. Ya. Safar 29 hari. 29. Selanjutnya 30 hari. Jadi Selanjutnya pasti 29. 30, Pasti 29, 30, antara 29. 30 dan 29. Kalau kita lihat di tahun Masehi kan bulan itu ada yang 30, ada yang 31, ada yang 28, Oh, iya, ada yang iya. 29. Iya. Makanya 11 atau 12 hari lebih singkat dibandingkan tahun Masehi. Saya jadi ingat Satu tahun itu. Saya jadi ingat ini konfirmasi juga nih ke Kang Ridwan nih. Ada sebuah hadis Rasulullah tentang Ramadan. Ramadan itu berapa hari sih sebenarnya? Maka ketika itu Nabi mengisyaratkan dengan tangannya. Ya. Gimana emang Kak? 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3 gitu. Itu artinya ya bulan Hijriah mah kalau nggak 30, 29. ya gitu. Oh. 30 29. Nanti tergantung pada perhitungan falakiyah nantinya kesananya. Ini lebih luar biasa lagi, expert lagi. Bukan Oh, saya yang harus ngomong di sini. Ya astronomi itu ya. kayak gitu. Pertanyaan saya keren berarti ya. Keren banget. Risetnya kapan? Riset kapan? Keren banget. Ini betul karena kan gini, kalau tahun Masehi itu perhitungannya merujuk ke Syamsiah, ke matahari kan. Oh, Masehi ya Masehi. Ya kan? Matahari. Benar. Sementara kalau yang Hijriah ke Komariah, ke bulan. Oh, berarti ini bener juga nggak nih? Katanya kalau di Masehi pergantiannya jam 12 malam. Betul. Kalau di jam Hijriah, 6. ya, jam maghrib. Betul. Maghrib. Memang seperti itu di kita. Jadi kalau malam takbiran nih, Kang Ridwan nih. Jadi malam takbiran yang mengikuti takbir itu biasanya dimulai ketika setelah maghrib. Berarti itu sebenarnya sudah mulai masuk Nah, ke itu bulan. nanti kita masuk pada problem fikih, perdebatan tergantung fikih. itu sudut pandang ya. Betul. Nanti akan kompleks lagi. Betul. Karena kalau di hari raya Idul Fitri ada yang memulai, misalkan ada hadis yang menyatakan pasca sholat subuh. Iya. Pada Takbirnya. sholat subuh, takbirnya kan gitu ya. Iya. Sampai menjelang sholat Id. Id. Kalau Idul Fitri. Iya. Kalau Idul Kurban, Idul Kurban Sama, Idul iya. Adha dimulainya setelah terbenam matahari Sampai 3 hari. sampai 3 hari selanjutnya. Hari tasrik. Oh, yang hari Itu tasrik nanti juga dihitung. ya nanti perdebatannya beda lagi karena ya itu urusan fikih Oh, pasti selalu itu. Cuman yang pasti sebenarnya Keren, tanda keren. yang paling jelas. Yap. Itu kenapa di maghrib itu sudah pergantian hari di bulan Hijriah atau di bulan Hijriah. Itu kenapa kalau di hari terakhir Ramadan itu udah nggak ada taraweh. Betul. Oh iya, kita Itu nggak terawih. Tandanya itu benar. ya. Dibanding kita nentuin takbir atau enggak, yang pasti Yang tarawih pasti udah nggak ada di tarawih. sana. Itu sudah 1 Syawal. Oh, Ya, karena karena itu kan- bulannya bulan Syawal yang Betul. terbit di situ Betul. berarti. Karena kan ya. taraweh dimulai 1 Ramadan itu kan pada saat Sebelum maghrib masuk, 1 iya, Ramadan iya. kita kan taraweh. Oh, Sahur iya, dulu, benar. saat sahur pertama taraweh. munggahan ya. Wih, ini FYI buat semuanya nih. Jadi nggak usah kita nggak usah bingung lagi loh. Kok kenapa kita bulan Syawal itu kita nggak terawih lagi di hari terakhir kita Ya. Ramadan gitu. Ternyata ini alasannya. Oke. Keren banget. Nah, sekarang ini kupas tuntas urutan bulan Hijriah udah. Yap, udah. Sejarahnya juga udah. Udah banget Kak. Sekarang Keutamaannya mungkin. sunah-sunah yang harus Sunah. dilakukan di Oke. Muharram khususnya. Yes, Nah, Muharram ketika khususnya. tahun baru Islam aja. Yap. Ada pendapat yang menyatakan Muharram itu derajatnya dianggap sebagai bulan kedua yang mulia setelah Ramadan. Ya. Oke. Jadi Ramadan ada yang istilahnya secara hierarkis seperti itu beberapa hari. Walaupun urutannya bukan nomor pertama. Iya, ya. iya. Ada yang ini dari sisi kemuliaan. Artinya di bulan Muharram ini banyak keutamaan-keutamaan. Makanya tadi ada pendapat misalkan menyatakan gini. Allah mengkhususkan 10 hari pada 3 bulan. Pertama 10 hari di bulan Muharram. Yap. 10 hari pertama di bulan Muharram. Kenapa? Karena di situ ada saum Tasu'a Asyura. Oh Ya. ya, 9 dan 10 ya. Dan 10 gitu di akhir. Kedua 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang Karena di Lailatul situ Qadar. ada itikaf, Lailatul Qadar dan Yep. sebagainya. Kemudian 10 pertama di bulan Zulhijjah. Oh. Karena di situ kan kita saum juga kan. Betul, tasrik. Nah, Iya. Saum tasrik. Arafah. Saum Saum Arafah. Arafah, kemudian ada Idul Kurban juga, Iya, iya. Id dan lain sebagainya. Nah, artinya Muharram ini bulan yang penuh dengan kemuliaan. Nah, salah satu kemuliaan bulan Muharram tadi, Afdalul Saum kata Rasul, seutama-utama saum ba'da Ramadan, setelah bulan Ramadan adalah saum Muharram.
Saum bulan Muharram. Maka derajatnya pahalanya luar biasa, berlipat ganda. Sama pada saat kita melaksanakan saum di bulan Dzulhijjah 1 hari. Walaupun 1 hari kan, kata Rasul apa? Bisa menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Luar biasa. Secara tekstual seperti itu. Iya. Sama Muharram juga gitu. Karena ada saum Tasu'a Asyura, saum tanggal 9 dan 10 di bulan Muharram ini gitu. Maka ini salah satu yang menjadi keistimewaan sekaligus menjadi amalan sunnah yang dianjurkan sekali oleh Rasul untuk dilaksanakan. Oke. Keren. Itu baru satu. Baru satu. Lanjut, Yang Bang. kedua, bulan Muharram itu disebut Syahrullah. Syahrul. Arti Bulannya kata Allah. syahrul itu. Syahrul itu kan bulannya Allah. Kenapa? Syahrul. Karena tadi derajatnya dianggap keistimewaan ini derajat kedua, bukan kedua lah, ranking kedua setelah bulan Ramadan. Maka selain bulan Ramadan yang punya lakob atau label Syahrullah, yang kedua juga bulan Muharram disebut sebagai Syahrullah. Syahrul Gitu. berarti ya. Oke. Yang ketiga, di bulan Muharram, karena yang pengkhususan tadi merujuk pada surah At-Taubah ayat 36 tadi, di bulan Muharram kita dilarang untuk mendolimi orang lain. Atau bahasa di situ secara tekstual dilarang untuk berperang. Sekalipun setiap hari emang kita nggak boleh mendolimi orang ya. Betul. Artinya bulan Muharram itu menjadi momentum bagi kita. Kalau perangnya jangan menganggap perang fisik atau perang apa. Tadi kata Pak Gugeng ini masuk nih. Perang model baru. Model baru. Gozul Fikri. Aduh. Taruh. Itu apa kan? Itu apa? Itu apa? Itu Perang apa? pemikiran. Perang urat syaraf. Nah, perang urat syaraf. Urat yang mana? Masa urat. Tolong jangan diartikan urat saraf itu adalah neuron yang menggerakkan saraf ya. Itu beda lagi. Oke. Bentar, rambut gue tuh. Udah ganteng ini rambut baru nih. Jadi jangan sampai kita istilahnya terbawa ritme gitu ya. Di era digital ini kan banyak sekali ya. Kita jadi generasi yang mudah marah, apa-apa di statuskan, termakan hoax gitu ya. Ujaran kebencian dan lain sebagainya, itu salah satu mungkin hari ini yang bisa kita maknai. Dan yang terpenting, yang terakhir, bulan Muharram itu bulan introspeksi. Ini penting banget buat kita ya. Jadi kita recap lagi nih. Recap Di lagi. Muharram ini sunnah-sunnah yang dilakukan. Pertama kita akan menantikan nanti Tanggal 9 sama tanggal 9 dan 10. 10. Ya. Mari kita saum ya. Iya, kita saum. Kami Gempar dan Kang Ridwan mengajak teman-teman dari Rumah Sinergi semuanya, Sobat Sinergisme, kita bareng-bareng kita saum. Pahalanya besar banget. Luar biasa. Afdolus saum. Afdolus saum yang paling afdol. Afdol utama setelah bulan Ramadan, saum. Oke, nah selain itu juga yang kedua kita juga harus memaknai Muharram ini sunnah-sunnahnya dengan cara berhenti mendolimi orang lain. Stop bullying. Nih. Buat para Ini pelajar, nih, betul. buat para pelajar stop bullying. Kemudian kalian juga yang aktivis media sosial harus tahu juga bahwa medsos itu kan ruang publik sekarang. Sekarang nggak cuma ngomong depan orang banyak aja, ngomong di medsos aja udah jadi ruang publik. Benar banget. Jadi kalau punya masalah ketika kalian posting di sana, orang lain jadi tahu. Tahu loh orang lain. Jadi jangan harap kalian posting sebuah masalah dan itu akan selesai. Bisa aja lebih buruk di sana. Lebih bahaya malah. Jadi bijaklah bermedia sosial, terus cari teman sebanyak-banyaknya. Karena satu musuh terlalu banyak. 1000 teman terlalu sedih. Zaman mana ya? Tapi make sense, masih make sense loh kan? Masih make sense sekarang itu. Terus juga nih, Lama. saya belum lahir, saya belum lahir. Aduh, jeng jobjet gitu. Itu bahaya. Aduh, udah lama kita nggak jeng Jeng. Udah lama. Nantilah habis beres siaran ini kita jeng jobjet. Ceng jobjet. Itu nggak ada artinya. Jangan ngarepin itu ada artinya, nggak ada. Oke, nah sekarang kalau boleh kita bahas nih di Gempar ini sekarang. Ada nggak sih hal-hal unik di beberapa negara yang dilaksanakan ketika 1 Muharram? Oh, ada. Pengen tahu? Pengen tahu dong. Searching dong di Google. Masuk ke www.google. Stay tune aja di sini. Oke Google. Silakan untuk jemput Ustadz Ridwan. Ya banyak kok, yang namanya tradisi itu kan tadi ya.
diciptakan sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Artinya setiap negara punya etiket, punya budaya, punya tradisi, punya kebiasaan sendiri-sendiri. Dan boleh jadi itu subjektif. Dalam arti subjektif itu di kita mungkin dianggap tanda kutip, oh budayana iya mah jelek di kita mah, tapi di itu mah dianggapnya baik gitu. Atau sebaliknya gitu. Iya, betul. Artinya kalau saya baca di Google ya, banyak sekali tradisi-tradisi yang biasa dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia dalam rangka menyambut bulan Muharram. Dari yang biasa-biasa saja gitu, nyalamun ukuran manusia biasa sampai yang sifatnya ekstrim. Misalkan kalau di Maroko katanya seringkali kalau di bulan Muharram itu mereka membagikan kue khas Maroko misalnya. Di urang kan aya sebagian daerah yang numpeng. Iya, numpeng. Atau istilahnya pawai obor. Iya, benar. Atau ada juga yang bawa makanan sebelum di kalautkeun. Ada kan seperti bener. itu. Iya, Itu kan bagian dari tradisi. Tapi lagi-lagi tadi akan jadi polemik ketika tradisi ini dianggap dicampur adukan dengan nilai-nilai agama, yaitu mah bagian dari dinamika gitu. Bagian dinamika, dan itu sebuah perdebatan dalam konteks apa namanya, nilai-nilai sakralitas agama. Tiap orang boleh untuk merespon dengan caranya masing-masing. Hak gitu ya. Termasuk kalau di Iran ya ada kan, ini juga menarik kan. Ada tradisi Karbala itu kan. Karbala. Itu di Muharram. Nah, salah satunya itu Muharram. Bisa salah. Ya kalau tidak salah itu yang Asyura itu kan. Iya. Iya. Tapi kan bisa salah. Bisa salah. Ya enggak apa-apa. Kalau nanti bantu kita di komen si Karbala itu bisa dilakukan bener kapan. Komen aja di bawah. Kalau salah ya itu oke, nggak apa-apa. Benar. Itu Karbala tuh melukai diri sendiri ya? Pakai pisau yang gitu kan? Iya. Oke, ya sekarang gini nih. Ini penting banget juga buat kita semuanya. Bagaimana cara kita kan kadang-kadang gini nih, si anak-anak zaman sekarang tuh termasuk kita ya. Kalau dengar diceramahin langsung nih misalnya, itu tuh pasti gitu. Kalau sih ada orangnya nyaho. Nah sih, benar. Nah artinya kumaha carana sih gitu memaknai Muharram ini di era milenial sekarang. Oke. Nah ini menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Gugum. Jadi karena bulan Muharram itu bulan untuk menahan diri kita agar tidak mendolimi orang lain, kemudian bulan untuk introspeksi. Kalau saya sering mengistilahkan gini, era medsos itu adalah era di mana terbentuknya generasi yang mudah marah-marah gitu. Jadi generasi kita secara emosional mudah marah. Salah satunya dalam bentuk dalam bentuk dia mudah meluapkan segala sesuatu di media sosial lewat status, posting status dan lain sebagainya. Dari mulai kata-kata yang dianggap standar gitu ya, ujaran kebencian sampai yang kemudian berdampak, berimplikasi dari sisi hukum. Karena nggak sedikit juga yang ditangkap ya. Betul, tidak sedikit juga kan. Apalagi di negara kita kan ada undang-undang ITE. ITE lah yang mengatur salah satunya tentang ujaran kebencian, cybercrime lah gitu ya. Cybercrime gitu. Kriminalitas di dunia maya, di jagat maya seperti apa, betul-betul harus diperhatikan hal semacam itu. Maka karena generasi milenial ini adalah generasi yang akrab sekali. Setelah milenial kan ada zilenial, generasi Z yang sekarang masih Z yang hari ini luar biasa kan, bagian dari bonus demografi secara itu mah. Generasi muda gitu. Mereka itu kan generasi yang dibesarkan pada saat teknologi digital masif gitu. Kan Pak Gugeng generasi kolot. Iya. Kurang nggak jawab ya. Intonasinya tuh nyamuk. Iya. Maksudnya begini. Iya gitu. Oke, kita buktikan. Kapan pertama kali handphone dipegang? Nah, saya gini, ingat HP. Masih ingat kan? Pertama kali megang HP itu kelas 3 SMA. 3 SMA. Handphonenya apakah sudah Android atau handphone? Belum ada kan? Saya masih ingat mereknya Simon. Monster. Mereknya Simon, itu layarnya segede gini, Bro. Layarnya segede gini. Kalau jadi SMS-nya kayak running text. Jadi kayak pager, jalan gitu. Jadi mau tinggalin nggak ada gua nih balik deh. Bener. Aduh. Dan akhirnya HP-nya saya jual untuk berenang. Lain jam. Orangnya di mana? Sekelas tuh anak kita sekelas berenang yuk. Main punya duit kan. Ini serius terus story. Orang nggak punya uang. Ayo tuh gua ngiluar, orang bukan duit. Pangnya kan tuh
Oh, orangnya tuh buka, guys jual. Berapa? Jual 70.000. 70.000. Saya jual 70.000 dan dia Mahalnya tuh kan. lah, ya 700.000 sekarang lah. Akhirnya saya bisa berenang, tapi HP gue. Nah, Sobat Sinergi gambarannya seperti itu. Kalau mungkin zaman milenial kita adalah orang-orang yang pegang HP ketika SMA, SMP. Saya kelas 2 SMA. Kelas 3 sama. Kelas Iya. Oh iya, karena Tapi kan lebih tua bapak saya. Tapi kalau orang-orang sekarang yang Gen Z ini yang baru, dia pegang HP ketika kecil ini nonton YouTube. Ya, anak saya aja baru umur 11 bulan lah, mau 1 Iya. tahun sekarang. Ini ada sulit ya untuk sebuah keniscayaan hari ini mah. Generasi Z itu memang dekat gitu. Anak saya saja umur 1 tahun sudah karena lihat ibu bapaknya terbiasa menggunakan ini ya dia juga sensor Wah. apa ya Pak Paran istilahnya teh. Sensorik Untuk gitu ya. meniru itu kan. Iya, iya. Itu kan ada yang artinya bagi saya hari ini momentum bulan Muharram itu bisa kita gunakan untuk satu bagaimana kita bisa menahan hawa nafsu kita untuk tidak menyampaikan ujaran kebencian, untuk tidak menyebarkan hoax, ya kan, untuk tidak memprovokasi di media sosial dan lain sebagainya, ya untuk menjadi generasi yang mudah memaafkan. Kan cek Rasul gitu. Sekarang yang paling sulit itu diamalkan apa? Latakdob. Apa? Jangan marah. Jangan marah, cek Rasul. Jangan marah. Tapi faktanya hari ini tidak sedikit generasi muda, sorry ya, saya bukan mendiskredit. Iya, paham. Tapi tidak sedikit generasi muda yang dia mudah sekali meluapkan emosi marahnya itu di media sosial. Tapi ini true story. Kalau kalian tidak percaya, tolong cari satu artis lah yang memposting sesuatu, lihat komennya. Betul. Apakah mostly komennya itu lebih ke arah negatif atau positif? Karena negatif positif sebenarnya pilihan ya. Betul. Itu pilihan sudut pandang. Tapi kebanyakan orang lebih memilih yang negatif. Jadi ya harus kita reduce berapa. Oke. Nah, sebelum kita lanjutin nih Om, Apa nih, kita ini udah ada yang nanya di komen. Oke. Ini dari Ibrahim Nasrul Al-Fahmi. Oh, ini sepertinya saya kenal. Ini mantap betul. Kayaknya Kalau disebut kita lewat aja nih. Gak jadi. tes ya misalnya apa tes ya. Enggak apa-apa, kita nanya. Kita boleh. Oke. Apa Kak pertanyaannya, Kak? Kita tes lagi. Ini Apa pertanyaannya, Kak? sebelumnya thank you banget. Oh ya, thank you banget buat Ibrahim Nasrul Fahmi. Al-Fahmi. Duh, panjang banget namanya. Fahmi kayaknya. Pak Fahmi ini. Ini pertanyaannya, pernah ada yang bilang puasa Muharram afdolnya dari tanggal 1 Muharram. Bener nggak Ustadz? Oke. Nah ini lagi-lagi ini kan masuknya pada perdebatan yang sifatnya fikih ya. Akhirnya saya pikir seperti itu. Ustadz Fahmi lebih paham lah. Itu tidak menjawab apapun ya. Itu tidak menjawab apapun ya. Atau jangan-jangan ada di sini. Ya makanya tadi saya bilang ada salah satu ungkapan gitu ya. Ini bukan hadis sih ya. Iya. Salah satu inilah ungkapan yang menyatakan bahwa ada 10 hari yang istimewa pada 3 bulan. Salah satunya 10 hari pertama di bulan Muharram. Nah kemudian ini timbul istilahnya bukan polemik ya, perdebatan yang interpretasi yang beragam. Iya. Ada yang menyatakan bahwa saum Muharram itu harus dimulai dari tanggal 1 karena ada 10 hari gitu. Karena 10 hari. Iya. Ada juga yang menyatakan cukup tanggal 9 dan 10 saja. Atau ada juga yang menyatakan tanggal 10 namanya cukup. Kan gitu, tong di tanggal salapan. Nah, ini kan kalau kita baca lagi sejarah berdasarkan sependek riset yang saya Kapan? Jadi kalau pendek itu gini. Jadi itu pendek banget risetnya. Kita baca dulu komennya Ibrahim nih. Apa katanya? TGI. Oh. Sebelumnya thank you banget juga buat sobat sendiri semua yang sudah komen ya. Iya. Yang sudah komen thank you banget. Tetap kita masih ada kok, tenang aja. Kalau mau nanya boleh langsung aja tanya. masih panjang. Kita punya waktu 24 jam. Kita mau terus terjadi. Sampai token listrik habis sok aja kita di sini. Pokoknya masa ayah guludugna lah. Lanjut. Ya. Lanjut, Kak. Tapi ada juga yang menyatakan 9 sampai 10 Muharram. Jadi sependek pengetahuan saya lebih condong pada yang cukup tanggal 9 dan 10 saja. Sebetulnya gini, dalam sejarah Rasul itu tidak pernah ya tekaburu gitu ngalaksanakeun tanggal 8 ada kaburu wafatnya. Tapi kan ada istilahnya hadis yang sahih
yang menyatakan gini, cek Rasul seandainya umurku sampai di tahun depan, maka aku akan saum sejak sehari sebelumnya. Yaitu Jadi tanggal 9 dan 10. Oke. Jadi apa namanya? Kalau berbicara amalan sunnah, saum sunnah yang yang afdol berdasarkan hadis tadi, ya salah condong pada yang cukup tanggal 9 dan 10 orang. Oke, gitu Pak Ibrahim. Dulu Bapak Ibrahim. Fahmi Al-Haq. Kalau tidak puas, Anda bisa ngaji di organisasi Anda. Wah, ini Nggak usah saya sebutkan. Nggak usah. Saya nggak ikutan ya. Bapak saya nggak ikutan. Saya ikutan. Besi Zara. Oh, ini sudah terjawab ya. Ini sudah terjawab. Ini sudah terjawab. Sudah terjawab, ya. Kita bacain dulu. Apa ya? Pada tanggal 9 Muharram Ya, Ibrahim tadi. Ya, Gusti. masih Ibrahim. Nabi Muhammad SAW belum pernah melaksanakan ya Ustadz. Terus kenapa kita harus puasa yang nggak pernah dilaksanakan Nabi? Oh, yang tadi. Ini udah terjawab. Ini kan tadi Tadi udah terjawab. Ya inilah berbicaranya ulumul hadis panjang lagi. Oh, oke. Panjang lagi. Intinya ya sebuah hadis itu sabda Rasul itu kan istilahnya diungkapkan gitu sebagai salah satu bentuk fi'liyah, bentuk pekerjaan Rasul, bentuk ucapan Rasul atau bahkan persetujuan Rasul. Yaitu dilaksanakan sebagai salah satu dulu kan ada motivasi bahwa tanggal 10 teh sarua senajan non muslim yang melaksanakan yang melaksanakan Yahudi ya? Nah, ya betul, non muslim yang melaksanakan saum sama di tanggal 10 saja. Makanya sebagai pembeda kita mulai dari tanggal 9 dan ini masuk kategori sunnah muakkad begitu. Ya kalau Pak Fahmi ingin lebih paham ya buka aja buku ulumul hadis. Langsung berebet ya. Wois, ini dari Una Junaida, bintang tamuna keren, sukses terus channelnya ya. Thank you. Thank you, Ibu Jun. Thank you Una. Ini adiknya Chef Juna. Chef Juna itu yang tukang masak. Oh iya. Iya, yang bertato itu. Oh iya. Terus naon maksudnya? Enggak ya, ini Una Junaida. Oh, Una Junaida. Tolong dong. Oh, enggak klik. Saya hasil riset ini. Tadi Jangan ini kapan gitu. Saya harus riset ini. kapan? Aing nurut dinya. Oke, sobat ini semuanya segmen pertama berakhir. Kita recap dulu. Recap dulu. Jadi kita udah kasih tahu sejarah Hijriah. Yes. Kita udah juga kasih tahu urutan bulan Hijriah. Benar, dengan ceritanya tentunya. Dengan pemaknaan setiap bulannya. pemaknaannya. Kita juga, yang paling penting memaknai Muharram ini adalah pertama kita laksanakan saum. Benar. Di 9 dan 10 Muharram. Yup. Agar pahala kita bertambah banyak. Yes. Dan dengan berbagai keutamaannya. Benar banget. Kemudian yang kedua, kita tidak mendolimi orang lain. Ya, tahan. Menahan diri, stop bullying, stop ejek-ejekan, stop julid-julid di Instagram. Stop juga berkata tidak baik kepada orang lain. Dan yang terakhir, introspeksi diri. Muhasabah. Asik. Kata-kata cinta. Kan oneng. Jeng joget. Itu muhasabah cinta, guys. Ya, kalau yang nggak tahu ya. Ini kata Ibrahim, sok kenal bilang Pak Fahmi. Wah. Oh, satu entong. Oke, Stong diri sama teh. terima kasih Ibrahim. Oke, saya nggak bilang Pak Fahmi. Terima kasih Nasrul. Terima kasih Hak. Oke, itu segmen pertama sudah berakhir. Kita akan break dulu 2 detik untuk minum. Kita akan masuk ke segmen kedua. Kita Minum dulu. Kita minum dulu. Nanti bagus ya di sini mah sehat ya. Iya. Air putih. Bagus buat metabolisme tubuh. Bener. Ush. Metabolisme. Aduh, lagi minum pakai saya Gusti. Saya haus, Pak. Di Pangalengan. Mana ada? Oke, Sobat Sinergi, segmen pertama sudah berakhir, semua materi yang sudah jelas, pokoknya kita dapat informasi banyak sekali. Ini sama dengan kuliah berapa JP ya? Ya, kalau saya satu SKS itu
Lumayan sih bayarannya. Langsung aja di chat ya di IG-nya langsung aja ke Pak Ustadz. Ini apa? Oh iya. IG-nya apa? IG-nya boleh teman-teman followers. Boleh jadi follower saya. Asik. Tapi nggak usah jadi haters. Asik. Saya butuh yang followers saja. Asik. Apa nama IG-nya? Boleh ke mampir ke @rustandi_ridwan91. Terus tadi Ridwan 91. Langsung aja di follow di Instagramnya. Segmen kedua, Siapa dua lu lagi. Gak apa-apa kaca laptop. Iya. Iya, hasil riset. Kapan? Segmen kedua itu Gempar punya yang namanya belah. Benar atau salah? Oke, ini adalah sebuah segmen di mana kita akan mengupas tentang profesi dari Kang Ridwan ini. Atau mitos-mitos yang menempel dan melekat pada profesi yang digeluti oleh Kang Ridwan. Fakta atau mitos? Asik. Pemirsa. Sengaja. Tiger. Silet tiger. Sisir. Kader. Ini selesai di KRD ya Kang Saya. Seribon. Oke, kita mulai. Ini akan disebutin semua merek yang dagang di KRD ini. Ya, Dari gini. Kalau tukang jeruk di KRD gimana? Gimana? Mandarin. Mandarin. Wah, buat kalian anak-anak burger ya. Tahu burger ya? Barudak. Barudak gerbong. Anu teu make tiket. Aya koneku lompat ke dia. Ini pintar banget. Gaya kamu plasenya jago pokoknya. Oke, nah setelah pokoknya di segmen 1 tadi itu mah mari kita maknai Muharram dengan Betul. baik gitu aja. Ya, Ya. Kalau teman-teman tidak puas dengan pembahasan kita ya, maklum kita kan terbatas. Banyak kok ya. Banyak sumber-sumber lain. Artikel-artikel sekarang nggak usah pusing-pusing buka kitab dan sebagainya, semua ada di internet. Tapi Betul banget. tinggal kita kritis aja memverifikasi sumber-sumber yang datang dari Valid atau tidak? Tapi gitu. banyak di sini. Oke. Saya juga sumbernya dari jurnal, dari artikel-artikel ini. Oke, dan jangan pernah berhenti banget. untuk berliterasi. Betul, Iya betul. dong, literasi Poin harus penting. tetap ditingkatkan lah sebagai Literasi generasi milenial. digital. Literasi digital. Hasil riset. Hasil riset. Kapan? Udah nggak terus lucu. Itu kan masih sering ting. Minang tanya. Benar. Bisa dikritik, mau si Ijul nonton bahaya. Nah ini mungkin kisi-kisi bintang tamu selanjutnya nih. Saya nggak tahu kalau nanti Ijul jadi bintang tamu saya seperti ini atau tidak. Kita lihat perbedaannya. Lanjut kita masuk ke sesi belah. Siap. Belah, benar atau salah? Oke. Aktivis lama lulus kuliah. Salah dong. Salah ya. Salah dong. Faktanya gimana tuh? Faktanya saya pribadi lulus 4 tahun pas. Nilainya cum laude 3,82. Wih, bukan kaleng-kaleng. Dapat Dapat penghargaan? penghargaan dari rektor dengan IPK tertinggi. Wih. Sefakultas dakwah. Wih. Jadi ini mitos nih aktivis lama kuliahnya. Jadi bukan alasan, udah orang mah aktivis. Jadi kuliah lila gitu. Enggak, sorry. Enggak. Tolong diperpanjang ya. Udah ya. Kita skip. Skip. Harusnya masih enak lama. Ini bully loh. Tapi maksud saya gini, lama dan tidak lama itu urusannya bukan masalah nantinya yang lebih cepat akan lebih sukses nggak juga sih. Iya. Yang lama tidak akan sukses nggak juga. Sepakat. Tapi itu mah bentuk pertanggungjawaban aja. Betul. Kita mau mengambil pilihan yang mana? Yang lama tapi berkarya juga oke. Yap. Yang cepat berkarya juga ya Oke. Tapi yang mending kena cepat dan berkarya. Sebenarnya mungkin yang lama itu Iya. memaksimalkan kesempatan. Yang pasti Kang Ridwan ini walaupun aktivis kuliahnya tepat waktu. Tepat waktu. Berarti Satu lagi IPK cum laude. IPK kulon. Punten garis bawah. Satu lagi dapat penghargaan dari rektor. Dapat penghargaan dari rektor. Ya. Hutang terbanyak di Kopma. Alhamdulillah. Di mas cuanki kok ya. Master Chef Cuanki. Cuanki kok mauin kayaknya. Oke. Yang kedua, Kas. Sama Kas aja Wah. disikat. Yang kedua, Kas. Yang kedua, benar atau salah? Aktivis banyak musuhnya. Salah. Salah. Faktanya? Faktanya banyak teman. Ah. Karena kan berorganisasi itu membangun relasi. Benar. Oke, kan ada gini, ada ini sih apa namanya
familiar kan di kalangan kita semua. Ya. Dulu juga saya dapat quotes ini dari, bukan quotes lah ya, statement ini dari guru saya dulu pada saat SMA, bahwa salah satu yang menentukan seorang sukses di masa depan itu adalah social networking-nya. Sosial Panjang sih. Panjang sih. Panjang kawan. Interaksi. Asik. Juara 3. Jadi Kang Dinur ini pernah bikin satu alat peraga. Keren banget namanya panjang sih. Namanya panjang sih, panjang kawan. Interaksi. Social network itu penting. Petik link. Link. Jadi bahkan ada yang menempatkan IQ itu nomor sekian lah. Link yang nomor 1. Ya, yang satu katanya, ada yang bilang yang satu itu social network, ada yang bilang emotional quotient, ada yang bilang spiritual juga, itu yang penting. Tapi intinya yang saya sependek pengalaman saya. Asik. Ini down to earth banget. Langsung gitu kan. Sependek pengalaman saya berorganisasi, justru kesempatan-kesempatan itu hadir tidak hanya di bangku pendidikan, gitu, tapi pada saat kita membangun, memanjangkan interaksi dengan lingkungan-lingkungan organisasi yang ada. Jadi kalau ada yang bilang aktivis banyak musuh, enggak juga. Itu mungkin hanya dramaturgi gitu, Pak. Dramaturgi di musim cherry. Itu sempat viral ya. Dramaturgi di musim cherry. Dramaturgi boleh jadi kan, kadang-kadang orang yang tidak tahu gitu ya, tidak tahu aktivis itu demo misalnya, terus lomba musuhna gitu, dan polisi musuhan, kan mereka tidak tahu bahwa sebetulnya kita dengan polisi itu ada relasi, dalam arti kita membangun komunikasi yang baik dengan sesama teman aktivis walaupun beda organisasi, membangun relasi organisasi yang baik. Pada akhirnya justru pada saat selesai berorganisasi, yang baju A, baju B, baju C saling memberikan kesempatan. Bro, ya ada kesempatan di anu, bro ada kesempatan di anu. Jadi bagi saya aktivis itu justru banyak teman, bukan musuh. Keren banget. Ini Ibrahim masih nanya. Ya udah. Apa lagi? Masih nanya ya. Apa nih? Panjang sih buatan siapa? Buatan Ustadz Fahmi. Itu di motor. Yang punya, oke, ini bagian dari apresiasi. Apresiasi. Jadi saya memang nggak bayar kalau Ustadz. Ternyata baru terpuas. Salah satu yang memberikan ide segar pada saat panjang sih, ibu sih berbicara hak kekayaan. Betul. Banyak saya dia ngaku-ngaku pada orang. Betul. Karena Fahmi sok itu. Tersiduk ya, ketahuan nih, dan Fahmi ketahuan. Nah, ini saya salah satu teman sepersekongkolan, Teman peruang riungan, teman ngobrol dan gibah pada saat di sekolah. Gibah offline. Oke, thank you buat Ibrahim. Thank you Nasrul. Lanjut nih. Oke. Benar atau salah, Kang Ridwan? Aktivis musuh kampus. Salah. Oke. Faktanya. Faktanya banyak aktivis yang justru pada akhirnya dia berkarya mengabdi di kampus. Oh, Seperti Anda. Iya, bener ya. Gitu. Kalau saya dulu aktivis nggak ya? Aktivis kan pernah Tapi demo. nggak ngerti kampus. Ya banyak juga. Jadi gini lah, logika aktivis itu kan logikanya kalau menggunakan tinjauan Marx. Oh sih. Ini tinjauan sudut pandang mana ini? Sudut pandang. Ya kan, maksudnya aktivis itu bergerak pada saat ada penindasan. Yes. Pada saat orang yang proletar bahasanya gitu kemudian ditindas dengan kesewenangan kebijakan dan sebagainya. Makanya mereka bergerak, termasuk pada lembaga atau institusi pendidikan. Pada saat kebijakan itu dianggap tidak berpihak pada kepentingan umat banyak gitu ya, mahasiswa banyak, ya pada saat itu aktivis ya pasti berkonsolidasi dan bergerak gitu. Bukan berarti konfrontasi itu tidak selalu dimaknai sebagai membangun musuh gitu. Tidak, tapi ini bagian dari upaya yang dilakukan para aktivis organisasi untuk bagaimana caranya membangun jembatan komunikasi apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari halayak banyak dan apa yang kemudian harus didengarkan oleh para pengambil kekuasaan begitu. Gitu. Oke. Kaks, ini ada nih satu lagi Kaks yang aktivis. Itu Ibrahim Naunde itu. Ada. Ibrahim ini aktivis, bener nggak singkatan dari sudah aktif dapat cicis? Ikut Jawa tadi ya. Ini satu ya. Gak usah dikit. Ini tadi Ibrahim faktanya betul.
Ya, sudah aktif dapat cici sebetulnya. Itu kan Tapi saya juga tidak maksudnya tidak money oriented. Nah, tidak tidak menafikan kalau misalkan ada pandangan kayak tadi. Aktivis itu musuh kampus atau musuh pemerintah atau musuh apa. Karena tidak sedikit juga yang akhirnya para aktivis itu sampai sepanjang hidupnya gitu mengambil positioning bargaining position sebagai oposisi misalnya. Ya, oposisi itu kan bagian dari to express gitu kan. Untuk menyatakan, mengungkapkan pengalamannya, mengungkapkan perasaannya. Berarti Pak Kang Ridwan kalau dibilang aktivis merupakan ujung tombak dari suara rakyat bisa juga. Ya, bisa juga seperti itu karena aktivis itu kan yang disebut dengan aktivis itu kalau kita baca terminologinya. Hasil riset. Kapan? Tadi. Jadi kalau ada satu buku yang menarik nih, Genealogi Kaum Intelijensia Indonesia, Yudi Latif yang nulisnya. Di situ kan ada yang disebut dengan aktivis itu disebut sebagai kaum intelijensi, kaum intelektual. Karena kaum intelektual dia dianggap sedikit tercerahkan, sedikit tercerahkan, punya kesadaran, punya pencerahan yang kemudian pencerahan ini lebih progres dibandingkan halayak pada umumnya. Dulu kalau kita membaca sejarah-sejarah kaum pergerakan dulu gitu ya, aktivis-aktivis tempo lalu pada saat penjajahan Belanda, pada saat kemerdekaan dan lain sebagainya, mereka tercerahkan, Soekarno tercerahkan. Kalau keluar dari zona lingkungannya, Muhammad Hatta tercerahkan sampai padanya membuat organisasi pergerakan, bikin media propaganda dan sebagainya. Tujuannya apa? Untuk menyadarkan halayak ramai. Nah, aktivis itu seperti itu sebetulnya. Maka tidak salah kalau dianggap kreatif minority, tapi jadi jembatan juga antara penguasa dengan rakyat jelata. Ngomongnya gagal. Ini mantap ya, itu kebo-kebo ya. Langsung ada dexnya. Sembil. Jeng. Oke, itu belah di sisi aktivisnya Kang Ridwan. Sekarang kan belah di sisinya apa nih? Nih, tentang dosennya. Asik. Sikat kan? Iya, Ibrahim ya kayaknya. Dia Homines Novi, ngerti nggak? Itu apa? Nggak tahu. Oke, Ibrahim nanti bisa langsung ke WA aja. Ke WA aja Kang Ridwan ya. Ke WA aja ya nih, Bapak ya. Ibrahim ditunggu sekarang di Atau kita selesaikan. Atau Ibrahim sekarang kita tunggu di sini rumah sinergi. Boleh, datang aja ke sini. Kita selesaikan. Dekat lah dari Cileunyi ke sini. Benar. Maksudnya ya. Lanjutkan selanjutnya. Belah sesi 2. Ya, benar atau salah dosen suka mempersulit mahasiswa? Aduh, ini pertanyaan yang cukup dilematis. Saya harus dramaturgis. Biar dapat cicis. Oke, saya punya lanjutannya tapi nggak udah. Tahan. Lanjut. Menyulitkan mahasiswa. Kalau saya sih enggak sih, Pak Gun. Oh. Kalau saya pribadi enggak. Kalau Kang Ridwan enggak ya? Kalau saya enggak, tapi nggak tahu ya kalau yang lain. Kalau saya enggak sih, yang nggak tahu kalau yang lain. Jadi jawabannya cuma itu ya. Dan diulang-ulang. Sebetulnya gini, disebut menyulitkan dan tidak menyulitkan, pada akhirnya pengalaman saya nih, sependek pengalaman saya. Asik. Baru 3 tahun lebih lah ya, 3 tahun kurang ya, 2018, 3 tahun jalan, kurang. 3 tahun jalan jadi dosen. Saya gini, punya komitmen dengan mahasiswa. Bagi saya, urusan nilai ataupun urusan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan terhadap mahasiswa sesuatu yang bisa dikompromikan. Jadi saya sering kali gini challenge ke anak-anak ini pada saat masuk kelas. Sok hayang nilai naon, jeung saya bisa kompromi. Jeung saya mau nilai A, B, D sekalipun. Aya nu hayang kelas deh. Itu saya. Kenapa orang ini mahasiswa antum? Hayang deh. Pak dipanggul banget. Pak ya expert tuh. Ya serius, saya selalu bilang gitu. Sok urusan nilai gampang dengan saya, sesuatu yang mudah dikompromikan. Tapi yang lebih saya tekankan adalah bagaimana akhlak kalian terhadap sesama, ke dosen, ke dukungan. Kan kadang-kadang punten ya, bukan berarti semuanya. Ya saya juga mengalami sebagai seorang mahasiswa kadang-kadang ada yang terkesan menyepelekan. Iya, betul. Apalagi masuk zaman sekarang ya. Iya. Bapak iya naon sih gitu kan, teu enakeun teu kumaha. Nyata pengalaman saya sih, pengalaman saya sih. Oke. Diulang-ulang ya. Diulang-ulang. Ada kan yang seperti itu, tapi bagi saya yang penting akhlak, kemudian lebih pada pendisiplinan.
Dia dapat A bukan karena dia tidak hanya karena dia katakanlah benar ya jawabannya pas UTS pas UAS ente, tapi bagaimana dia memaknai secara keseluruhan apa yang dia dapatkan pada saat perkuliahan kemudian bernilai bagi dirinya. Itu yang penting. Bernilai karakter ya. Betul, bernilai. Maka saya di akhir selalu nanya, "Cik, menang naon kuliah dengan saya di mata kuliah ini?" Yang saya tanya bukan urusan skill setnya, "Pak, saya jadi bisa iya lain." Eta mah tidak perlu belajar pun punten kan. Ya. Banyak yang tidak sekolah secara formal tapi lebih sukses. Betul. Bukan hanya urusan skill set gitu. Ya. Nah, urusan skill set mah urusan yang bisa diotodidak gitu kan. Kan ada ya berita kemarin orang bengkel montir motor atau mobil gitu ya kalau tidak salah. Akhirnya kan dia bisa bikin pesawat. Oh, yang ngalahin iya kan? Jerman itu ya. Iya kan? Iya, dari benar, barang-barang benar. bekas dan sebagainya. Dia tidak kuliah. Betul. Ya kan? Tapi bisa otodidak. Nah, makanya saya selalu bilang, "Cik, nilai apa yang kalian dapatkan di sini?" Nah, Dina, lagi-lagi kembali lagi, saya tidak tahu kalau dosen yang lain. Bagi saya, urusan mempersulit dan tidak mempersulit sangat tergantung pada bagaimana kolaborasi antara saya sebagai fasilitator ya dosen dengan mahasiswanya. Mau tidak sama-sama membangun progresivitas gerak. Panutan koe pokoknya. Ini harus wajib tepuk tangan nih, wajib tepuk tangan lagi nih. Pokoknya keren banget ternyata ya. Oke, lanjutin Om. Lanjut Kak. Yang kedua, benar atau salah? Dosen itu hanya mengajar tidak mendidik, Kak. Oh, enggak dong. Enggak. Kalau saya enggak dong. Gini, karena ya, kita sama-sama tahu lah ya sebagai pendidik ada aspek administratif Iya. yang tetap harus kita sama kan ya, baik dosen ataupun guru ya sama-sama aja. Benar. Ada aspek administratif. Kita rasakan lah bagaimana jelimetnya hal-hal semacam itu. Iya, Betul. Setuju. Kadang-kadang hal-hal yang jelimet semacam itu pada akhirnya kan juga mengurangi kan, mengurangi spirit kita untuk orang teh jadi terabaikan gitu. Iya. Terus tadi teh ya itu sebetulnya lain urusan nilai secara akademik, nilai A, B, C, 7, 8, 9 atau 10 saja di raport itu gitu. Tapi urusan akhlaknya, karakternya, mindsetnya, bagaimana kita menstimulus dia supaya mentalitasnya kuat dan sebagainya, kadang-kadang itu yang sulit. Gitu. Terlupakan karena mau ngomongnya memang panjang lagi. Oke, ini Ibrahim. Apalagi dah? Ibrahim kayaknya pundung tadi. Kamu jauh nih, Enggak, tapi ini apa? Kita baca hatur nuhun Rumah Sinergi, saya bisa reunian lagi walau via YouTube. Hapunten saya banyak. Tapi terpenuh. Soalnya awaknya gede. Terpenuh kan halus. Terpenuh soalnya aya hihi. Oke, thank you juga Ibrahim udah stay dulu. Tapi kita masih on kok, tenang aja. Nanti undang sekali Ibrahim Nasuh. Boleh. Nanti boleh. Ibrahim juga main-main ke sini. Ya, nanti sekali emang saya anu komen. Siap. Agok. Balas dendam we. Muharam. Introspeksi. Obat. Lanjut Kak. Oke, ini belah terakhir nih. Oke. Benar atau salah? Dosen gede gajinya. Jawabannya besar kecil disyukuri. Itu tidak menjawab pertanyaan loh. Itu tidak menjawab pertanyaan. Itu tidak menjawab pertanyaan sama sekali. Besar kecil disyukuri. Besar kecil disyukuri. Jadi kalau ditanya gede dan kecil itu kan relatif ya. Relatif. Relatifnya. Oke. Relatif lah. Maksudnya gini, saya sebelum jadi dosen, jadi apa dulu? kan takdir Allah ya. Sebelum jadi dosen tuh Anda di mana? Di mana sebenarnya nih? Aduh, nostalgia. Napak tilas. Ya maksudnya untuk konteks hari ini saya sangat bersyukur sekali. Kemarin juga bersyukur, tapi sekarang luar biasa anugerah Allah gitunya. Jadi dosen, beres kuliah diangkat jadi dosen, tetap dibonusan. Jadi abdi negara kan gitu istilahnya. Iya. Jadi kalau berbicara secara finansial gede dan tidak gede tadi teh berbicaranya relatif karena toh pada saat dulu sebelum hari ini gitunya dengan nominal yang jauh lebih kecil dibandingkan sekarang gitu. Itu udah disebutkan. Jauh lebih kecil dibandingkan sekarang tapi ya alhamdulillah berkah gitu. Makanya ini salah satu motivasi dan semangat saya. Kan gininya aktivis itu
kalau orang sudah masuk aktivis rata-rata mindsetnya itu di politik gitu. Iya. Kebanyakan Kan hampir sebagian besar kayak gitu. Jadi anggota dewan lah, jadi apa. Saya punya cita-cita ingin jadi negarawan dengan dakwah secara kekuasaan gitu. Tapi kemudian pada akhirnya ada satu titik balik, saya memilih geus urang mah jalurna pendidikan, ingin mengabdi dengan pendidikan. Kahiji bagi saya pendidikan itu ruang aktualisasi keilmuan gitu. Karena dulu pernah jadi wartawan, Pak Farhan, pernah gitu jadi yang lain gitu ya, surveyor politik dan sebagainya. Tetap tidak bisa menjadi ruang aktualisasi bagi saya yang bukan di passionnya. Tidak passionate gitu. Siap. Oke. Horor ya. Ini adalah buah dari rasa syukur Nah, sebenarnya. Karena ketika bersyukur ditambah nikmatnya. Iya betul banget. Itu hasil riset ya? Delicious. Deden gitu. Kalau delicious Deden. Deden juga kita undang nanti ke sini. Kan Deden enak. Deden ngeunah juga akan kita undang. Deden ngeunah gitu. Orang ngariung lah pokoknya manggil di dia nya. Dari daerah bot juga dari daerah bot nonton enggak ini? Boleh dari daerah bot juga. Sekui. Undang. Sama Undang. Ustadz siapa? Ustaz Tatan? Bukan. Ustaz Dede. Ustadz Dede ya. Ibu Atalia juga undang. Ya, Ibu Atalia. Oh, buat Alia kayaknya seru banget tuh sini. Keren banget nih kalau buat Atalia kesini ya kan. Pengen ya. Ini aja mandat ibu gitu. Wah, benar. Oke, ternyata Sobat Sinergi segmen belahnya sudah habis. Oke, segmen belah sudah selesai. Sekarang kita tinggal minta langsung ke Kang Ridwan Final. atau Oke. final statement. Final statement-nya. Ini saya ingin menyadur satu hadis nih, penting banget ya. Ini jadi karena ini introspeksi ya. Betul. Ini menjadi autokritik juga bagi saya. Ini sebagai pengingat juga untuk kita semua. Jadi gini, ini ada satu hadis. Hadis ini sahih juga gitu ya. Diterima dari Abu Ayyub Al-Ansori. Jadi Abu Ayyub Al-Ansori menggambarkan seperti di hadis itu. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang ke Rasul. Kemudian dia minta dinasehati. Cik sana Rasul, nasihatan saya pendek weh. Kemudian ada 3 pesan pendek yang disampaikan oleh Rasul. Pesan pendek yang pertama kata Rasul gini. Idza kumta fi sholatika fasoli sholata muwaddi. Apabila engkau hendak melaksanakan sholat, bayangkan oleh kalian, sholat kita itu seolah-olah sholat yang perpisahan terakhir. Pesan Rasul yang pertama. Jadi Rasul memberikan nasihat kepada laki-laki itu, mulai antarek sholat, bayangkan itu sholat terakhir, perpisahan. Gitu. Artinya kita harus introspeksi dan menggantungkan segalanya kepada Allah. Pesan ini. Pesan kedua apa yang disampaikan oleh Rasul kepada laki-laki tadi? Wala takallam bikala minta tadiru minhu godan. Apabila engkau kata Rasul ya, berbicaralah pada saat engkau berbicara, jangan sampai engkau menyesal di kemudian hari. Omongan engkau itu menyesal di kemudian hari. Artinya, bukan, artinya kita harus menjaga lisan. Jangan sampai kita ketika ngomong sesuatu, aduh kadung orang ngomong. Ya, intinya berpikir dulu sebelum berpikir sebelum berbicara, sebelum bertindak gitu. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Orang itu ngomong Eta. Oke. Makanya kan kata Rasul di hadis yang apa? Kalau benar kita mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Ucapkanlah yang baik atau mendingan diam. Agar diam kita jadi emas. Emas itu sedang mahal sekarang. Oke. Skip. Ini suasananya lagi bagus. Lagi bagus. Kemudian pesan yang ketiga, wajma iya sami mapi yadayin nas. Artinya apa ya? Kumpulkan keputusasaan kita terhadap manusia. Artinya kita jangan menggantungkan harapan kepada sesama manusia lagi. Kalau Pak Gegeng punya harapan ke saya pasti akan kecewa suatu saat. Betul. Ya kan? Betul. Karena layak siapa tuh suatu saat Pak Gegeng kecewa ya ku Pak Ridwan. Karena menggantungkan. Atau sebaliknya. Makanya kita harus gantungkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Nah, bagi rekan-rekan terutama generasi milenial, karena dakwah saya spesifik selalu spesifik. Saya ingin mengajak generasi milenial dengan komunitas, dengan media sosial yang saya punya, dengan media yang dibangun oleh teman-teman, gerakan-gerakan sosial. Ya kita 3 hal inilah. Kita jaga diri kita dalam melaksanakan sholat, jaga lisan kita, jangan sampai kita
menyebabkan gitu ya, mengeluarkan ucapan yang bisa menyebabkan kita menyesal, artinya kita menyakiti orang lain. Kan ada ungkapan lidah itu lebih tajam daripada pedang. Iya, benar Tidak? banget. Betul. Kan ada ungkapan seperti itu dan sekarang terjadi Banyak sekali. gitu. Mulutmu harimau. Mulutmu harimaumu. Kenapa misalkan kan kemarin ada kasus di Ranca Ekek, pelajar SMA itu dia membunuh pacarnya sendiri gitu, karena sakit hati. Punya pacar lain diposting gitu dan sebagainya. Wah, ini ngeri kan? Peradaban sekarang luar biasa ngeri. Hampir tanda kutip lah kembali lagi ke biadab. Boleh jadi karena itu timbul dari kita kurang menjaga lisan kita. Yang terakhir, gantungkan segala harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Paling sentimennya keren banget. jaga sholat, jaga lisan, gantungkan semua harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Satu lagi, jangan lupa, senjata adalah doa. Doa adalah senjata. Ya. Doa adalah yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Yang benar yang Doa mana? adalah senjata. Iya, itu adalah Tapi senjata. bisa sih senjata kita adalah doa. Bisa. Bisa. Ini distract situation by the way. Momennya udah enak padahal. Ini momennya udah enak ini tuh. Oke guys, wah senang banget sampai nggak kerasa sejam setengah men. Bahaya loh sejam setengah loh ini kita. Saya enak baru kali ini saya diundang enak ini gitu. Walaupun dikasih air putih. Air putih bagus buat metabolisme. Iya, metabolisme betul. Bisa lancar ya. Oke. Sebentar lagi kita akan ngopi di Kopi Sinergi. Oke, KPI-nya nggak bikin deg-degan. Saya ulang hostnya. Langsung aja halo, Kopi Sinergi. Kopi Sinergi. Wis. Oke Kak, sudah ada di penghujung video hari ini Kak. Oke, episode hari ini keren banget. Ini episode terlama ya. Terlama bener banget. Thank you banget buat bintang tamu. Oke bro. Sukses bro, sukses. Bro. Ntar klik bisa di skip. Gini ya Oke. Sukses bros. Lain gitu. WhatsApp bor. Itu channel lain. Oke, thank you banget. Jangan lupa tetap like dan subscribe channel Rumah Sinergi. Juga jangan lupa follow Instagramnya di @Rumah Sinergi Production dan @Rumah Sinergi Jangan Media. lupa juga follow Instagram kita di @gugunk. @Alfiansyah Farhan. Dan terus standar Ridwan 9. Oke, thank you banget buat semua yang udah komen, yang udah nonton. Yes. Jangan lupa kita ketemu lagi di Gempar episode minggu depan tentang apa? Pasti bakal horor juga nih. Oke. Jadi tongkrongin kita terus ya. Oke banget, thank you banget semuanya. Kru juga Rehan. Oke, thank you banget nih Kakak Rehan. Asik. Gagang pamit. Farhan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.